Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rawe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saya telah sampai di lantai ke-7 Menara Iblis Tianhe. Dan saat ini, tim Saiyan telah diikat atau ada penyergapan dari 3 orang yang menghampiri mereka. Sepertinya, dia menggunakan kekuatan jiwa sebagai senjatanya. Dan 3 orang yang mendatangi Saiyan itu adalah bawahannya. Jadi ada 1 orang yang mungkin memiliki kekuatan jiwa lebih tinggi daripada Saiyan. Dan saat Tai King dan juga Yu Xiao masih menunjukkan rasa sakit di wajah mereka, mereka berdua sedang terjebak dalam sebuah ilusi. Dan mereka juga berjuang di dalam ilusi tersebut. Mereka bertiga sepertinya sudah menyerbu saat melihat Tai King dan juga Yu Xiao kesakitan atau tidak sadarkan diri. Dan pada saat ini, orang terkuat dari ketiga orang ini langsung mengangkat lengannya. Dan kelima jarinya berubah menjadi sebuah cakar. Dan dia langsung meraih dada Tai King. Spring buar. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan immortality yang kuat pun meluap dari tubuh Tai King. Bahkan, meskipun Tai King ini benar-benar kehilangan kesadarannya, kekuatan immortality di tubuhnya akan tetap melindunginya. Namun saat perlindungan itu muncul, seakan perlindungan itu tidak ada artinya. Serangan dari petarung immortality langkah keempat ini, pukulan yang mengandung kekuatan immortality itu membuat tulang Tai King pun retak. Dan pukulan kedua dari pria lainnya sudah disiapkan. Pada saat ini, Tai King berlumuran darah. Tetapi tatapan matanya masih terlihat kosong, alias dia belum sadarkan diri. Rasa sakit seperti ini ternyata masih tidak membangunkan Tai King dari sebuah ilusi yang dia alami. Jika saja Tai King dipukul lagi, maka tulang Tai King ini pasti akan patah seutuhnya. Dan setelah jantungnya diambil, Tai King tidak akan mampu bertahan lagi. Saat ini, ada seseorang pria di depan Saiyan. Dan dia adalah yang paling lemah di antara ketiga sosok petarung immortality itu. Dia memandang ke arah Saiyan dengan tatapan aneh. Karena dia belum pernah melihat seseorang fighting god bisa sampai ke lantai 7 ini. Bahkan sangat sulit untuk dipercaya. Bagaimana caranya seseorang fighting god bisa mencapai lantai ke-7? Jelas sekali pria ini mengira bahwa Saiyan dan juga Tai King sama-sama sedang berada di dalam ilusi. Dia bahkan berpikir bahwa dia bisa membunuh Saiyan hanya dengan 1 pukulan saja. Namun pada saat dia sedikit ceroboh, tiba-tiba ada sebuah lengan yang menusuk dadanya. Sebet. Bodoh sekali. Tahukah kamu bahwa seseorang fighting god sepertiku ini bisa membunuhmu? Ucap dari saya. Setelah itu Saiyan pun langsung menarik telapak tangannya. Dan di telapak tangannya saat ini sudah ada jantung immortal dari petarung immortality tahap kedua itu. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak terjebak di dalam ilusi, ucap dari petarung immortal langkah kedua itu sambil memuntahkan seteguk darah. Dia menatap ke arah Saiyan dengan tatapan mengerikan. Dan dia pun berteriak dengan suara yang serak, seolah-olah dia meminta bantuan teman-temannya. Pria petarung langkah keempat yang hendak melancarkan pukulan keduanya kepada Tai King. Dia saat ini sama sekali tidak menyadarinya. Dan dia langsung menatap ke arah Saiyan. Dan dia juga mengkerutkan keningnya. Kenapa seseorang fighting god ini bisa mengalahkan seseorang immortality? Setelah itu, Saiyan pun langsung menarik lengannya. Dan di telapak tangannya saat ini sudah ada jantung immortal dari pria petarung langkah kedua immortality di depannya ini. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak terjebak di dalam ilusi, ucap dari petarung langkah kedua immortality itu sambil memuntahkan darahnya. Dia lalu menatap ke arah Saiyan dengan tatapan yang sangat mengerikan dan berteriak dengan suara yang serak. Pria petarung immortality langkah keempat hendak melancarkan pukulan kedua kepada Tai King. Namun pada saat ini, dia mendengar teriakan suara serak itu dan lalu menatap ke arah Saiyan. Dia juga lalu mengkerutkan keningnya. Saudara Lao Ze, saudara Yihu, selamatkan aku.
Dia telah mengambil jantungku, ucap dari pria langkah kedua Immortality ini. Dia memandang ke arah Xiaoyan yang ada di depannya dengan ekspresi yang dingin. Kamu bajingan, berani-beraninya kamu melakukan itu, ucap dari Lao Zeng. Ketika dia berteriak kepada Xiaoyan, suara ini disertai dengan tekanan yang kuat yang dimiliki oleh petarung langkah keempat Immortality. Dan tekanan ini langsung menyelimuti ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan pun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Lao Zeng. Wajahnya masih sangat tenang. Dan kemudian jari-jarinya yang sedang memegang jantung Immortality itu tiba-tiba mengencang. Buar, dan jantung emas Immortality di tangan Xiaoyan pun langsung meledak. Pria petarung langkah kedua Immortality itu pun langsung kehilangan jantung immortalnya. Tiba-tiba dia pun langsung menyemburkan darah lagi. Dan dalam sekejap, kekuatannya langsung merosot ke langkah pertama Immortality. Jika kalian penasaran kepadaku, kalian boleh maju berdua bersamaan, ucap dari saya. Setelah menghancurkan jantung Immortality pria itu, Xiaoyan pun langsung memasukkan esensi darah immortalnya ke dalam batu gioknya. Yuk, cepat ambil tindakan dan tangani dia, ucap dari Lao Zeng. Yihua hanya memiliki kekuatan Immortality langkah ketiga saja, dan dia pun hanya mengangguk saat menatap ke arah Xiaoyan. Aku juga ingin tahu di mana temanmu yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat bersembunyi. Jadi bersiaplah untuk mati, ucap dari saya. Mendengar itu, tatapan mata Lao Zeng pun kembali terfokus kepada Xiaoyan. Yihu, bunuh dia secepatnya, ucap dari Lao Zeng. Yihu lagi-lagi mengangguk. Tunggu dulu, lebih baik kita bekerja sama untuk membunuhnya, ucap dari Lao Zeng. Sepertinya dia menyadari sesuatu hal yang aneh. Dia pun segera berbalik dan menyerah untuk membunuh Tai King, lebih mengutamakan Xiaoyan terlebih dahulu. Apakah kalian bercanda untuk bertarung denganku 3 lawan 1? Ucap dari Xiaoyan. Kami bertiga ini adalah saudara, jadi sudah terbiasa untuk bekerja sama. Apapun yang akan kami hadapi, kami akan selalu menyerang bersama-sama. Apakah kamu ingin berbicara tentang keadilan kepadaku sekarang? Tanya dari Lao Zeng. Bukan begitu. Justru akan lebih baik jika kalian bertiga bekerja sama dan menyerangku secara sekaligus. Itu akan lebih menghemat waktu buatku, ucap dari saya. Hahaha, benar-benar gila. Tetapi aku juga penasaran kenapa kamu tidak terkendali oleh ilusi saudara kami. Namun itu saja tidak akan cukup untuk membuatmu menang melawan kami, ucap dari Lao Zeng. Dia mendekati ke arah Xiaoyan. Kekuatan Immortality di tubuhnya langsung mengalir. Yihu dan satu pria yang menatap ke arah Xiaoyan. Mereka bertiga tidak ragu-ragu untuk langsung menyerang Xiaoyan. Mereka bertiga bergegas keluar pada saat yang sama dan menyerang bersamaan. Tubuh mereka semua ditutupi oleh kekuatan Immortality, dan seluruh ruangan di sekitarnya pun tampak bergetar hebat. Jelas terlihat betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh mereka bertiga. Tebasan Raja Binatang. Mereka bertiga berkata serempak, dan mereka mengangkat pedang mereka lalu menyerang ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Wus, tang ting tung, buar. Ketiga serangan pedang ini terlihat sangat aneh dan mengepung ke arah Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Xiaoyan melihat ketiga serangan itu datang, dan kemudian sepasang sayap Valkyrie hitam di belakangnya langsung muncul. Dan saat 3 serangan itu akan mengenai Xiaoyan, tiba-tiba sosok Xiaoyan pun menghilang dengan cara yang aneh. Celing. Tunggu dulu, dia sangatlah cepat, ucap dari Lao Zeng. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan itu bisa begitu cepat. Dalam sekejap, tali yang diikat ke tubuh Xiaoyan pun hancur berkeping-keping. Adegan ini juga membuat mereka bertiga sangat kaget. Lao Fei, hati-hatilah, ucap dari Lao Zeng. Ternyata pria yang berkekuatan turun ke langkah pertama Immortality ini bernama Lao Fei. Saat Lao Fei menyerang, lagi-lagi Xiaoyan pun bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Sialan, orang ini terlalu cepat. Sepertinya dia ingin mengalahkan kita satu persatu. Dan dia tahu betul bahwa Lao Fei adalah yang paling lemah. Apapun yang terjadi, kita harus bersatu dan jangan pernah takut kepadanya, ucap dari Lao Zeng kembali. Namun, tepat ketika Lao Zeng membuat pilihan atau penilaian kepada Xiaoyan ini, tiba-tiba sosok Xiaoyan muncul di belakangnya. Heh, berani-beraninya kamu mendatangiku, ucap dari Lao Zeng kembali.
Di antara ketiga orang itu, Lao Sheng adalah yang terkuat. Secara logika, dia seharusnya menjadi pilihan yang terakhir. Tetapi Xiayan justru malah sebaliknya, karena Xiayan ingin membunuh yang lebih kuat dulu. Namun dalam pandangan Lao Sheng, Xiayan ini membuat pilihan yang bodoh. Saat Xiayan muncul, Lao Sheng memutar lengannya dan mengangkat tangannya dengan tebasan pedang yang sangat cepat. Setang ting tung buar. Xiayan pun menahan tebasan-tebasan itu dengan menggunakan pedang Bang Huang Huanzongnya. Skill tingkat penciptaan, tebasan yang mendominasi petir dan api, teriak dari Lao Sheng lagi. Sebuah kekuatan immortality melonjak dari pedangnya, dan pedang itu menebas ke arah petir dan api, menderu ke arah Xiayan dengan kecepatan yang tinggi. Skill pedang melahap api dan petir, teriak dari Xiayan. Meskipun skill pedang melahap api dan petir ini hanyalah skill bertarung tingkat alam saja, bahkan bukan tingkat penciptaan, namun skill bertarung ini sendiri juga akan tergantung kepada kekuatan si penggunanya itu. Dengan semua kekuatan yang digabungkan oleh Xiayan, skill ini telah melampaui batas skill itu sendiri, dan kekuatan skill ini langsung sebanding dengan skill tingkat penciptaan. Buar, serangan keduanya ini bertabrakan dengan sangat sengit di udara. Lautan api dan juga petir bergejolak dengan sangat menyilaukan dan mengerikan. Namun serangan energi pedang milik Lao Sheng ini pun runtuh dengan cepat. Tanpa dia duga, serangannya ini benar-benar runtuh dengan seketika. Dan ini membuat ekspresi Lao Sheng pun berubah. Orang ini sangatlah kuat. Aku rasa dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Kekuatannya setidaknya setara dengan petarung immortality langkah kelima, ucap dari Lao Sheng. Dededok, buar. Setelah api dan petir yang membumbung di udara mengalahkan serangan pedang Lao Sheng, momentumnya tetap tidak berkurang. Serangan Xiayan menderu ke arah Lao Sheng dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Tubuh Lao Sheng pun tiba-tiba bergetar hebat, dan Lao Sheng pun kehilangan pusat gravitasinya dan terpental ke belakang. Buar. Saudara Lao Sheng, ekspresi Lao Fei dan juga Yihu tiba-tiba berubah ketika melihat bahwa Xiayan ini bisa menghajar Lao Sheng dengan begitu mudah. Namun Lao Sheng tidak mendarat dengan sangat baik di tanah. Tangannya saat ini telah berlumuran darah. Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Kali ini aku akui bahwa aku telah meremehkanmu, ucap dari Lao Sheng sambil mencoba untuk berdiri. Untungnya, kekuatan immortality ini bisa membuat luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, dan dia langsung melesat lagi. Gerakannya kali ini pasti akan bisa membunuh Xiayan. Namun, angin puyuh yang besar bersiul di antara tubuh Lao Sheng yang dipenuhi dengan aura pembunuh yang sangat ganas. Energi pedangnya menjadi semakin cepat dan melesat menuju ke arah Xiayan. Pada saat ini, Lao Fei dan juga Yihu ikut menyerang bersama-sama dengan menggunakan teknik yang sama. Skill tebasan, King Ming, Qian Hua, teriak dari mereka bertiga. Kekuatan immortality dari ketiga orang itu tampaknya sangat ganas, dan tekanan ganas ini juga sangatlah mencekam. 3 energi pedang hijau yang tertembus oleh angin puyuh menghampiri ke arah Xiayan. Tampaknya mereka bertiga sangatlah percaya diri bahwa mereka bisa membunuh Xiayan dengan gerakan ini. Bagaimanapun, itu adalah skill bertarung yang mereka bertiga lakukan bersama-sama. Dan sudah lama mereka menggunakan teknik ini kepada orang-orang yang mereka jumpai, dan mereka akhirnya mati. Apalagi mereka mengira bahwa Tai King dan juga Yusio ini masih belum pulih di dalam ilusi. Jadi mereka sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan Xiayan dengan teknik pedang ini. Dan Xiayan sendiri merasa dia belum tahu apakah mereka itu sedang berpura-pura atau tidak. Pada saat ini Xiayan hanya bertarung sendirian saja. Dan di suatu tempat di dalam kabut abu-abu, ada seseorang yang sedang duduk bersila di tanah. Ada bendera petir yang dipasang di sekelilingnya. Sepertinya ini merupakan semacam formasi pertahanan yang sudah dia siapkan. Orang ini jelas hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat domain saja. Tetapi mengapa dia memiliki fluktuasi jiwa yang begitu kuat? Ucap dari orang yang menggunakan kekuatan jiwa ini. Bukankah kepala istana mengatakan bahwa orang ini hanyalah memiliki tubuh immortal saja? Kenapa dia memiliki kekuatan jiwa sekuat ini? Ucap dari si pengguna kekuatan jiwa ini yang bersembunyi di dalam kabut abu-abu. Setelah pria itu ragu-ragu sejenak,
Dia memilih untuk menunggu dan melihat apakah ketiga orang saudaranya ini dapat mengalahkan Xiayan atau tidak. Pedang ketiga orang itu pun melesat dengan bersamaan. Xiayan lalu melihat sebuah cahaya energi pedang yang terbungkus oleh angin puyuh. Kemudian sebuah lautan api pun menyebar seketika di tubuh Xiayan. Lautan api ini mengandung kekuatan yang sangat aneh dan menutupi segala sesuatu yang ada di sekitaran mereka. Saat Xiayan melakukan ini, Xiayan juga melahap semua buah ajaib yang dia miliki. Buar! Serangan energi pedang dari ketiga orang itu pun langsung menyelimuti Xiayan, dan segala sesuatu di sekitarnya pun hancur. Namun Xiayan masih tampak tenang menghadapi serangan itu. Saat serangan energi pedang itu datang ke arah Xiayan, Xiayan hanya mengangkat tangannya saja dan melambaikan pedangnya. Lautan api pun terus melonjak ke arah langit. Lautan api Xiayan ini naik ke arah langit, dan memang sepertinya itu memiliki momentum yang sangat besar. Namun ketika lautan api ini terkena oleh energi pedang dari ketiga orang itu, semuanya pun langsung runtuh. Buar! Di saat berikutnya, energi pedang ini benar-benar menyelimuti Xiayan sepenuhnya. Sosok Xiayan pun menjadi kabur di dalam energi pedang itu, seolah-olah Xiayan ini benar-benar terkoyak. Orang ini pasti akan mati, ucap dari Lao Zeng. Dia yakin bahwa serangan gabungan ini, belum lagi dia berada di langkah keempat immortality, pasti dapat menyebabkan kerusakan yang sangat serius kepada Xiayan, atau paling tidak dia pasti mati. Setelah beberapa lama, energi pedang itu berangsur-angsur menghilang. Baru kemudian terlihat secara bertahap bahwa energi pedang itu tidak sepenuhnya bisa menghancurkan Xiayan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, di mana energi pedang itu menghilang, jubah Xiayan memang hancur. Namun itu memperlihatkan otot-otot Xiayan yang sangat kokoh di balik jubahnya. Namun pada saat ini juga, beberapa petir hitam melintas di tubuhnya dan beberapa bekas luka di tubuhnya langsung sembuh. Namun tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Ini digambarkan seperti luka-luka lecet saja. Dan dalam beberapa detik, luka-luka itu pun sembuh dengan cepat. Tunggu dulu, orang macam apa dia, ucap dari Lao Zeng. Dia pun sangat tercengang. Bahkan jika Xiayan bisa selamat, seharusnya Xiayan akan tetap terluka. Bagaimana mungkin Xiayan tidak terluka sama sekali dan terlihat baik-baik saja. Sedangkan Lao Wei dan juga Yihu, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saudara Lao Zeng, orang ini tidak terkoyak sama sekali, dan dia tampaknya telah melawan serangan kita dengan tubuh fisiknya sendiri. Tingkat kekuatan tubuh fisiknya benar-benar sangat luar biasa, ucap dari Yihu. Ada yang aneh pada orang ini. Serangannya memang seperti seseorang fighting god biasa, tetapi pertahanannya ini bahkan lebih baik daripada petarung immortality, ucap dari Lao Zeng. Situasinya memang terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita mundur dulu? Atau biarkan saja saudara Keqing menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekan orang ini. Lalu di saat itu kita langsung bunuh saja dia, ucap dari Yihu kepada saudara-saudaranya. Mendengar itu, Lao Zeng pun lalu mengangguk setuju dengan ide Yihu. Begitu selesai berbicara, mereka bertiga langsung melesat mundur ke dalam kabut abu-abu itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Hei, tunggu dulu, kenapa kalian tiba-tiba ingin pergi begitu saja? Bukankah itu tidak sopan, ucap dari saya. Namun karena Xiayan ini memiliki sayap Valkyrie hitam di belakangnya, tentu saja mudah baginya untuk mengejar mereka. Tunggu dulu, dia sangatlah cepat. Bahkan dia bisa mengejar kita. Gerakan Xiayan ini sangatlah cepat. Lao Zeng lalu menepuk tangannya dan sebuah tali merah muncul di lengannya. Hal ini membuat Xiayan pun langsung waspada. Tetapi kecepatannya tidaklah melambat sama sekali. Kemudian Lao Zeng pun langsung melepaskan tali merah tersebut. Dan tali tersebut sepertinya memiliki kecerdasannya sendiri. Tali itu langsung mengeliat seperti ular panjang. Dan dengan kekuatan penyegelan yang sangat kuat yang terpancar dari tali itu pun langsung melesat ke arah Xiayan. Tali penyegel iblis, cepat ikatlah dia, ucap dari Lao Zeng. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.